Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat ya? Bapak doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oh iya, salam kenal ya. Nama Bapak Ahmad Imam Khairi, biasa dipanggil dengan Pak Imam. Kali ini Bapak akan mengajarkan pelajaran fikih. Ya, kita akan masuk ke materi tentang khitan. Oh iya, Bapak mau bertanya nih, siapa yang sudah dihitan dan siapa yang belum? Berarti semua sudah dihitan ya. Oke, khitan itu dianjurkan dalam syariat Islam dengan alasan karena untuk kebersihan dan menjaga kesucian. Khitan merupakan salah satu cara seorang muslim untuk menjaga kebersihan anggota tubuh. Rasa kekhawatiran air kotor atau najis ketika buang air kecil masih tersisa dan menempel di kemaluan menyebabkan perlunya khitan. Ingat, sholat seseorang tidak sah jika pada badannya masih menempel najis. Oleh sebab itu, najis harus segera dibersihkan agar badan bersih dan suci. Selain itu, berkhitan akan menghindarkan seorang dari penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang tertinggal pada kemaluan. Islam mensyariatkan khitan karena khitan merupakan ajaran Islam dan fitrah manusia. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "An Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-fitratu khamsun aw khamsun minal fitrah, al-khitanu wal istihdadu wa tanful ibti wa taqlimul adfari wa qassul syaribi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntunan fitrah ada 5. Pertama, khitan. Kedua, mencukur bulu di sekitar kemaluan. 3, mencabut bulu ketiak. 4, memotong kuku. 5, mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apakah khitan itu? Khitan menurut bahasa berarti memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Ujung kulit kemaluan itu harus dipotong karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung alat kelamin tersebut. Khitan bagi anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan sehingga terbuka. Khitan bagi perempuan dilakukan dengan cara memotong bagian dari kulit yang ada di ujung kemaluan. Khitan perlu dilakukan untuk menghindari najis yang tertinggal ketika buang air kecil. Dengan khitan, kotoran yang tertinggal akan mudah dibersihkan. Imam Mawardi, seorang ulama, memberikan pengertian tentang khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi khasyafah atau kepala kemaluan sehingga seluruh khasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Adapun khitan untuk anak perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Menurut Abu Mansur, khitan berarti bagian yang dipotong dari zakar, yakni kulit yang menutupi khasyafah atau kepala kemaluan sehingga berubah bentuknya. Dalam sumber lain dikatakan bahwa khitan adalah membuka atau memotong kulit kulub yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis. Imam Haramain mendefinisikan bahwa khitan adalah bagian yang dipotong dari kulub, yakni kulit yang menutupi khasyafah sehingga berubah bentuknya. Menurut dokter, khitan adalah proses pelepasan kulub atau kulit yang menyelubungi ujung kelamin. Berbagai penyakit dapat terhimpun di ujung kelamin. Untuk menghindarinya,
alat kelamin perlu dikhitan. Selain dapat mensucikan diri dari najis, khitan dapat menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit. Nah, dari berbagai pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa khitan adalah pemotongan kulit bagian ujung dari kemaluan anak laki-laki atau perempuan agar tetap buang air kecil tidak tersisa di ujung kelamin tersebut. Dengan dipotong, ujung kemaluan diharapkan tidak akan tersisa atau tidak akan menempel najis atau kotoran di ujung alat kelamin. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah khitan ya. Sekarang Bapak mau bertanya nih, siapa yang tahu orang yang laki-laki dan perempuan yang pertama kali melakukan khitan? Iya, betul. Dalam kitab Mughni al-Muhtaj dikatakan bahwa orang laki-laki yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan perempuan yang pertama kali melakukan khitan adalah istri Nabi Ibrahim, yakni Siti Hajar. Perintah khitan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 124 dan terdapat juga di dalam surat An-Nisa ayat 125. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikhitan saat itu usia beliau 80 tahun. Setelah berkhitan untuk dirinya sendiri, kemudian dilanjutkan dengan anak beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam yang berkhitan pada usia 13 tahun. Tahu nggak dengan apa Nabi Ibrahim dikhitan? Dengan kapak. Sebagaimana hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, ikhtatana Ibrahimu ba'da samanina sanatan wahtatana bil qadum, rawahul Bukhari. Ibrahim alaihissalam melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berkhitan dengan kapak. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Namun ada sejumlah riwayat dan literatur lain yang menerangkan bahwa khitan ini telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan bangsa-bangsa terdahulu juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, karena Nabi Ibrahim SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali tradisi yang telah menjadi fitrah umat manusia itu, maka khitan merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, khitan merupakan syariat atau hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Nahl ayat 123 yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Nah, sekarang tugas kalian menjawab soal yang Bapak berikan ini ya. Yang pertama, apa pengertian khitan? Kedua, apa tujuan orang berkhitan? Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapatmu jika ada temanmu yang berusia 10 tahun belum berani berkhitan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.